Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Rahmawati dengan NIM 22122037. Saya dari kelas B semester 6. Di sini saya akan membuat video dokumentasi mata kuliah bimbingan dan konseling. Adapun tugas kali ini yaitu konseling anak berkebutuhan khusus yang dibully oleh teman sekelas. Langsung saja, mungkin sebelumnya saya akan memperkenalkan klien saya. Baik, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Siti Nur Habibah. Saya kelas 11 SMA. Baik. Mungkin sebelumnya di sini saya minta izin dulu karena saya akan sedikit mempertanyakan kasus bullying yang pernah Ade alami. Terus sebelumnya di sini saya saya akan menggunakan metode konseling individual dengan menggunakan asas keterbukaan, kerahasiaan, dan kejujuran. Mungkin langsung saja. Saya akan mempertanyakan beberapa hal. Yang pertama itu kapan adik Nurul merasa dibully? Saat itu kelas 8 SMP. 8. Biasanya dulu siapa yang pertama kali membuli dan hal apa yang menyebabkan sehingga adik Nurul itu bisa dibully? Yang membuli saya itu teman sekelas saya, dan untuk alasan kenapa dia membuli saya juga kurang tahu. Mungkin karena saya berbeda dari mereka, mungkin karena Berbeda ini misalnya dalam hal apa? Apakah adik ini terlalu aktif atau pendiam di dalam kelas? saya orangnya pendiam dan juga jarang berinteraksi sama teman-teman yang lain selain sahabat dekat saya yang sebelumnya pindah sekolah. Berarti adik itu dibully karena adik ini selalu sendiri dalam kelas begitu. Berarti adik ini merasa adik ini termasuk dalam kepribadian introvert begitu. Terus bagaimana perasaan adik ketika pertama kali dibully? Perasaan saya pertama kali dibully itu pastinya sedih, karena tidak ada orang yang ingin dibully sama teman satu kelasnya. Dan selain sedih, saya juga merasa kesepian karena tidak punya teman yang bisa diajak ngobrol. Terus apakah Ade merasa aman ataupun nyaman ketika berada di kelas setelah kasus bullying itu terjadi? Tidak sama sekali. Rasanya saya ingin pindah sekolah kalau memang belum bisa pindah sekolah atau pindah kelas. Oh, jadi karena kasus bullying tersebut Ade pernah berpikir untuk berpindah sekolah begitu ya? Terus biasanya hal apa yang membuat Ade itu bisa tenang kembali ketika sudah mengalami kasus bullying ini? Biasanya ketika ada jam kosong, biasanya saya akan pergi ke perpustakaan dan juga membaca buku serta mendengarkan musik. Saya selalu membawa headset ke sekolah bisa mendengarkan musik. Oh, jadi hal yang Ade lakukan untuk menghilangkan rasa cemas itu yaitu mendengarkan musik dan membaca buku. Itu merupakan hal yang sangat positif ya. Terus apakah Ade memiliki
atau mempunyai dukungan begitu selain daripada sahabat? Mungkin dari keluarganya atau keluarga saya terutama orang tua saya itu tidak mengetahui kalau saya dibully sama teman-teman saya, karena saya tidak pernah cerita sama mereka. oh, berarti adik ini tidak pernah menceritakan kasus bullying yang terjadi pada adik kepada kedua orang tua. Kalau guru bagaimana? Guru di sekolah, apakah tahu hal tersebut? Guru saya di sekolah itu ada guru BK Ya. tapi beliau tidak terlalu begitu aktif. Tapi jika beliau melihat saya, dia juga sempat memarahi teman-teman saya yang membuli saya, dan juga beliau kadang memberi nasihat kepada saya dan juga memberi semangat kepada saya. Jadi ada dibilang saya bisa dapat hadiah di sekolah saya itu ya salah satunya karena guru BK saya. Oh, berarti di sini guru BK di sekolah sudah memberikan hal yang positif untuk bisa membantu adik ini agar tetap semangat dalam bersekolah begitu. Iya. Terus apakah setelah kasus bullying ini terjadi adik itu masih sulit untuk beradaptasi dengan teman-teman atau bagaimana? Yang pastinya sedikit sulit, apalagi saat waktu pertama masuk SMA. Saya lebih pendiam dan jarang juga berkomunikasi sama teman-teman yang lain. Tapi ada satu teman yang bisa dibilang anaknya punya perlakuan yang positif terhadap teman-teman yang lain, sehingga dia merangkul teman-teman yang lain yang sering merasa sendirian. Dia termasuk saya, dia merangkul juga saya. Berarti di sini adik ini di dalam kelas ada satu teman yang bisa merangkul semuanya, tetapi adik masih belum bisa terbuka kepada dia begitu. Terus menurut adik, hal apa yang bisa membuat adik ini merasa dihargai ketika sedang berada di lingkungan sekolah misalnya ataupun di lingkungan keluarga? Kalau untuk di lingkungan sekolah, saya punya hobi menggambar dan gambaran saya bagus. Saat saya menggambar atau melukis sesuatu, teman-teman saya biasanya yang tidak ingin membuli saya itu kayak sering memuji-muji lukisan saya ya, meskipun kadang mereka sedikit menjelekkan sih, tapi tidak. Berarti adik ini merasa dihargai ataupun dicintai itu ketika hasil karya adik itu dipuji, diberi pujian begitu. Terima kasih kepada adik Nurul sudah mau berbagi kisahnya tentang kasus bullying ya yang terjadi pada adik Nurul, karena adik Nurul ini sangat introvert sekali orangnya, sangat pendiam sekali di dalam kelas, sehingga teman-temannya ini banyak yang suka membuli ataupun menjahilinya. Terima kasih kepada adik Nurul atas waktunya dan kesempatannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.